Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan mengenai e-jurnal Wiley yang sudah dilanggan di Untidar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan ada dua nanti saya akan menyampaikan melalui PowerPoint dulu, kemudian nanti yang berikutnya kita ke online. Baik, untuk supaya apa namanya kualitas videonya bagus, maka saya matikan dulu, izin matikan video. Saya akan share screen untuk PowerPoint-nya. Ya, mohon izin, apa sudah kelihatan? Sudah. Baik. Sekilas dulu mengenai kami, ini adalah produk yang kami tangani. Salah satunya adalah Wiley tentunya. Di sini ada Rapid Trinka, Science Direct juga yang tadi dibawakan Pak Dito, Scopus, dan ProQuest. Dan untuk yang Wiley ini sudah ada Bapak Ibu sekalian sejak 200 tahun yang lalu, jadi juga cukup lama begitu. Dan kalau kita lihat di Scopus, itu Wiley juga termasuk eh, top publisher di sana. Yang pertama mungkin pasti Science Direct, kemudian nanti ada Springer, kemudian ada Cambridge, ada Wiley itu eh, berubah-ubah, tetapi top 3 atau top 4 itu salah satunya adalah Wiley di Scopus tersebut. Kemudian eh, value dari Wiley ini adalah di jurnal-jurnalnya, yaitu bahwa kontennya, koleksinya sangat bermutu. Dia best class collection di dunia sini. Wiley juga menawarkan kolaborasi dengan perpustakaan, kemudian dengan komunitas, dan yang paling penting adalah untuk di Wiley ini adalah kekuatannya adalah societies. Jadi societies yang bergabung di dalam database Wiley ini sangat banyak. Jadi dengan keluasan dari societies tersebut maka dihasilkan artikel-artikel jurnal yang sangat bermutu begitu, yang itu tentu dipilih oleh publishernya, oleh Wiley-nya. Kalau kita lihat di sini ada Advancing Earth Space Science, kemudian ada juga ada Cochrane untuk bidang kedokteran, kemudian ada IIT untuk bidang engineering teknologi, ya, untuk elektro begitu, dan British Ecological Society dan lain sebagainya. Ini ada juga American Cancer Society dan lainnya, semuanya mencakup 700 society dari seluruh dunia. Ini yang menjadi kekuatan dari Wiley, supaya jurnal-jurnal yang ada dalam database Wiley tersebut menjadi jurnal yang bermutu. Kalau kita lihat secara highlight saja dalam database ini, kita bisa lihat portofolionya, ya, ada 5 juta artikel di dalamnya untuk 500 kategori subjek utama, dan 11 juta citasi di CGR untuk tahun 2024 adalah dari Wiley. Kita bisa lihat statistik yang ada di sini. Ini adalah jurnal-jurnal dari Wiley tersebut untuk bidang sains, teknologi, medicine. Jadi ini untuk bidang-bidangnya. Kemudian ini untuk social science humanities. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada public administrative review, ada journal supply chain management, business strategy, and the environment, dan lain sebagainya. Semuanya akan ada di dalam database Wiley tersebut. Kemudian produknya di sini lebih dari 1.600 jurnal saat ini, lebih dari 8 juta artikel, juga ada e-books, tetapi e-booksnya belum dilanggan oleh Tidar, Unitas Tidar, maka kita hanya bisa nanti untuk akses ke jurnal ilmiahnya. Ini adalah coveragenya. Bapak Ibu lihat di sini seluruh bidang ilmu yang ada di Unitas Tidar tentu ada di sini. Jadi dari agriculture sampai dengan ada chemistry, ada computer science, kemudian ada bidang apa namanya untuk MIPA dan lain sebagainya, semuanya akan ada di sini. Jadi termasuk bidang teknik juga, engineering. Untuk aksesnya, Bapak Ibu sekalian, untuk akses dalam kampus dengan alamat ini onlinelibrary.wiley.com. Oke, hanya satu ini untuk aksesnya di dalam kampus. Kemudian untuk di luar kampus, setiap user, setiap Bapak Ibu dosen, mahasiswa itu bisa membuat sendiri username dan passwordnya dengan cara register dulu untuk aksesnya di dalam kampus. Kemudian nanti akan ada email dari Wiley, dikonfirmasi emailnya masih di dalam kampus dulu, dibuka dengan jaringan kampus dulu. Setelah itu, setelah selesai konfirmasi dari email yang dikirim oleh Wiley,
maka username dan password tersebut bisa digunakan untuk akses di luar kampus. Jadi cukup register di dalam kampus, dapat email dari Wiley, dibuka emailnya, konfirmasi cukup. Seperti itu saja nanti username dan password tersebut akan bisa digunakan untuk akses Wiley kalau Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa itu membuka Wiley e-journal Wiley ini di luar kampus. Itu untuk dari Wiley. Agak berbeda dengan Sense Direct tadi ya, ada remote access dan segala macamnya, tapi Wiley harus register dulu di dalam kampus, baru bisa digunakan untuk di luar kampus. Begitu. Untuk lengkapnya kita langsung ke online saja. Ya, sebentar. Oh, sorry, salah. Ini episode ini. Bentar. Ya, ini sudah kelihatan ya. Ini adalah akses ke database Wiley. Jadi online library.wiley.com. Karena saya sedang di luar kampus, saya pinjam passwordnya Pak Diki dulu ini supaya bisa akses karena saya bukan Civitas Akademika Universitas Tidar sehingga saya tidak bisa register. Jadi saya pinjam dulu untuk aksesnya. Jadi tampilannya dari seperti ini. Kalau kita sudah berhasil masuk, maka akan ada logonya ini Universitas Tidar ada di sini. Yang kalau kita klik itu masuk ke Universitas Tidar. Bapak Ibu bisa lihat di sini sekarang sudah 2.000 lebih jurnal. Jadi terus bertambah. Sekarang sudah 2.000 lebih jurnal. Kita bisa browse jurnal-jurnal apa saja. Kemudian ada 260 lebih reference work dan 27.000 online books. Nah, kita ke jurnalnya ini. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah bidang-bidangnya. Jadi kalau dari agriculture, aquaculture, food science di sini bisa lebih spesifik lagi. Apakah kita mau aquaculture, apakah kita mau aquaculture fisheries fish science atau food science and technology. Begitu juga misalnya bidang bisnis dan accounting, maka di sini akan ada bidang business management, economics, finance, accounting begitu. Atau kita bidang humanities, maka di sini ada bidang-bidangnya, classical studies, language misalnya, literature, religion dan sebagainya. Hukum juga begitu, ada law and criminology, atau ke matematik and statistik, maka akan ada dua bidang seperti ini. Ini seluruhnya semuanya bisa diakses. Oh ya Bapak Ibu sekalian, karena Wiley ini diakses dari 2025, maka kita bisa mengaksesnya tahun 2022 ya. 2022, 23, 24, 25, 26 begitu. Nanti bisa diakses terus sampai dengan Desember 2026 tentunya nanti bisa akses untuk ini database Wiley ini. Jadi kita bisa lihat semuanya. Eh, Kita tinggal ketikkan keyword saja di sini. Jadi di Wiley ini ada advanced search dan basic search. Kita ketikkan saja. Saya ambil contoh misalnya Tidar atau langsung Universitas Tidar. Kita mau lihat ada enggak sih penulis artikel yang ada di Wiley ini dari Universitas Tidar. Ternyata ada 18. Kalau kita lihat tidak saja lebih banyak sebenarnya. Kita bisa lihat di sini misalnya. Nah, yang seperti ini full access artinya artikel ini bisa diakses full. Kalau tidak berlangganan full aksesnya ini tidak akan muncul. Jadi ini full access kita bisa lihat ya. Ini adalah full access semuanya. Kita bisa lihat ini dan kalau yang open access seperti ini. Ini artinya kalaupun tidak berlangganan kita tetap bisa membuka artikel ini karena dia adalah open access. Ini full access dan open access. Nah, kalau kita lihat salah satunya, misalnya, sebentar, salah satunya kita buka ini, salah satu artikelnya. Ya, Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah dari Environmental Quality Management, ada Impact of Microplastic and Carbon Nitrogen of Vermicompost. Jadi mungkin ada yang kenal ini penulisnya. Iswah Yudi, Adi Susanto, dan lain sebagainya. Dan ini adalah, kalau kita lihat semuanya, nanti bisa lihat ya, ini mungkin ada satu dari atau dua atau banyak dari Universitas Tidar, karena semuanya akan terlihat di sana. Ini adalah abstraknya, kemudian ini introduction-nya, kemudian ini isi dari jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada recommended artikel yang lain, ya.
Ini bisa dilihat di sini. Jadi kita memudahkan begitu untuk mencari artikel yang lain sesuai dengan keyword yang kita cari. Atau kalau kita mau view metriknya, kita akan bisa lihat nanti untuk artikel ini berapa sudah disitasi dan sebagainya akan kelihatan di metrik ini. Ini kalau kita mau download berupa PDF-nya. Ya, kita coba download berupa PDF-nya. Ya, ini sebentar. Nah, ini adalah PDF-nya. Oke, semuanya akan kelihatan di sini. Kemudian kalau kita kembali lagi, ini adalah citasinya. Kalau kita mau ngambil citationnya, ya ini. Jadi copy text, ya. Ini bisa di copy text dan download. Itu bisa diambil juga. Atau kita mau share. Kalau kita share, kita bisa kirim ke email atau ke sosial media yang lainnya untuk artikel ini. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam uh, full text ya untuk database Wiley ini. Kemudian kalau kita mau ambil lihat jurnalnya, kita mau tahu jurnalnya ini, kita cukup klik ini saja, maka akan kelihatan di sini. Ini adalah jurnalnya. Jadi ini jurnalnya. Oke, jurnal metriknya akan kelihatan ya, side score-nya, jurnal impact factor-nya, kemudian yang diterimanya 21% ternyata cukup apa namanya sulit masuk ke dalam jurnal ini. Jadi cukup berbangga tadi ada penulis dari author dari Universitas Tidar yang bisa masuk ke sini. Kemudian ada 10 days submission to first decision. Jadi akan kelihatan 10 hari setelah submission kita akan kelihatan apakah bisa diteruskan atau di reject. Akan kelihatan di sini. Oke, akan kelihatan seperti ini. Ini artikelnya. Kalau kita lihat about-nya, ya ini geometrik kontaknya. Kemudian kalau kita mau jadi editornya juga bisa di sini. Kemudian reviewer source-nya juga akan kelihatan semuanya ada di jurnal ini. Kalau kita mau submit artikel ke dalam jurnal ini bisa kita lihat di sini submit an article. Ini ada author guidelines ya, di review prosesnya seperti apa. Oke, open access-nya bahkan sampai APC-nya. Kalau APC-nya di sini akan kelihatan di sini sebentar. Ya, APC-nya akan kelihatan di sini. Kalau kita lihat open price list-nya akan kelihatan semua jurnal-jurnal yang ada di Wiley ini. Coba ya saya share untuk ininya, untuk apa namanya APC-nya akan kelihatan. Ya, ini adalah open access journal licensing and APC akan kelihatan di sini. Ini adalah nama jurnalnya, subject areanya. Kemudian ini ada price-nya di sebelah kanan di sini. Ini ada harganya, US dollarnya. Kemudian ini apa namanya ada euronya. Kemudian ada apa namanya dari Inggris ya kelihatan semua US dollarnya dan sebagainya. Jadi kelihatan harganya per jurnal. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi tinggal dilihat saja mau jurnal yang mana maka nanti akan ada APC-nya di sini. Kelihatan seperti itu. Oke, itu untuk akses ke apa namanya APC. Saya share lagi untuk yang ini. Tetapi kalau kita juga dimudahkan Bapak Ibu sekalian, selain kita bisa mencari jurnal, download dan sebagainya, kalau kita ke halaman pertama dari Wiley ini, nah kita bisa selain di masing-masing jurnal tersebut kita bisa submit, tetapi di sini juga ada fasilitas dari Wiley yaitu submit a paper. Jadi kalau kita gunakan ini submit a paper, kalau kita klik, maka akan kelihatan di sini. Ini adalah Wiley Author, khusus untuk penulis-penulis yang akan submit jurnalnya di Wiley, sehingga kita bisa melihat apa namanya eh, artikel yang sudah kita submit, kemudian tanggapannya seperti apa, reviewnya dan segala macamnya itu akan ada di Wiley Author. Nah, tentu kita harus login dulu, harus register dulu supaya kita punya dashboard di sini. Tetapi yang bisa didapatkan di sini adalah kita bisa find journal. Jadi sesuai dengan artikel atau dengan abstrak yang kita tulis, maka Wiley akan mencarikan jurnal-jurnal kira-kira yang cocok itu jurnal apa begitu yang ada di dalam database Wiley. Kemudian kita prepare, ya, kemudian submission and peer review, jadi register ORCID dan segala macamnya semuanya akan ada di sini. Licensingnya seperti apa, apakah open access dan segala macamnya. Kemudian ada promote-nya, bahkan disediakan juga di sini untuk promote artikel tersebut di internasional. Semuanya akan ada di sini.
Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga track your article juga akan ada bisa di sini. Jadi kalau sudah ada artikel kita di dalam database Wiley ini di dashboard, ya sebentar. Nah ini, jadi ini akan oh ini bukan, bentar, saya lihat dulu. Jadi dari Wiley tadi, ini ada track your article, kita bisa track selain di dashboard juga akan ada di sini nanti track your article di sini. Itu yang bisa disediakan oleh Wiley. Jadi di sini ada societies-nya, publish with Wiley. Ini untuk societies tentunya, ini untuk perpustakaan itu atau researcher. Jadi akses option, register dulu, atau kita mau training, kita bisa dapatkan semuanya di dalam database Wiley ini. Saya ambil salah satu contoh lagi, misalnya sustainable agriculture. Ya, untuk simulasi cara mencarinya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ambil salah satu contoh, misalnya sustainable agriculture untuk keywordnya, maka akan didapatkan sebentar. Ya, ini terdiri dari jurnal, books, dan reference book. Sekali lagi, yang bisa kita akses adalah jurnal dan reference book. Jadi kalau kita mau jurnal, akan kita klik jurnalnya ini seperti ini. Maka ada 316.000 mengenai sustainable agriculture. Oke, kalau kita kasih kasih tanda kutip, saya maunya hanya yang sesuai dengan apa yang saya cari, sustainable agriculture, maka tinggal 16.000. Karena kalau suatu e-journal itu, apapun mereknya ya, kalau kita mencari dua kata, dia akan mencari di sustainable dan di agriculture. Tapi kalau kita mencari di sustainable agriculture, maka eh, seluruhnya akan seperti ini. Ini chapter dari e-book. Maka saya filter lagi di sini jurnalnya. Oke, seperti ini jurnalnya, ini open access dan segala macamnya. Dan sekali lagi yang bisa diakses, kita bisa cek di sini ya, adalah tahun 2022. Kalau di bawah itu, kalau tidak tersedia open access-nya, maka yang bisa dilihat nanti adalah yang hanya free access atau open access saja. Oke, tinggal 5.700. Maka ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah yang open access-nya, ini adalah yang full access, full apa namanya, aksesnya. Seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat di sini ternyata untuk sustainable agriculture ini juga berhubungan dengan accounting, dengan agriculture, antropologi, aquaculture, fish, arkeologi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau hanya akun agriculture saja tinggal 2.000. Jadi manfaatkanlah filter yang ada di sebelah kiri untuk mempersempit hasil pencarian kita. Kemudian ini publish-nya di mana? Apakah di jurnal ini, Pest Management Science, Plant Cell Environment, dan lain sebagainya. Jadi ada 96 jurnal ini, ya. Ini apa namanya, jurnal, nama jurnal-jurnalnya kita bisa lihat ada di mana. Atau penulisnya di sini kita bisa lihat ya. Oh, nggak tersedia. Biasanya banyak di sini penulisnya yang akan tersedia. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini ada open access, artinya kita bisa membuka ya. Review artikel ini adalah artikel-artikel yang review. Kemudian kalau riset artikel ini adalah artikel-artikel yang penulisnya. Kalau kita lihat salah satunya misalnya ini Indonesian Towards Sustainable Agriculture, ya Business Strategy and Development. Ini penulis Indonesia ini ada Dian Prihardanti dan Syuki Abdul Aziz. Jadi untuk Indonesian Towards Sustainable Agriculture. Sekali lagi sama seperti yang lain ya. Jadi ada kita bisa lihat figurnya, reference, related dan informasi lainnya. Kemudian di sini PDF, citation, tools-nya. Kalau kita lihat tools-nya, di sini ada track citation. Kalau artikel ini kita bisa lihat track-nya. Berapa yang sudah apa namanya dilihat ini. Jadi di sini. Oke, bisa kelihatan ya. Ya, seperti ini. Ini kira-kira untuk akses ke dalam database Wiley. Jadi kalau kita lihat dari halaman pertama tadi, kita bisa mencari per subject ini. Ya, tadi. Oke, kemudian kita bisa juga dengan keyword.
Kalau dengan advanced search, Bapak Ibu bisa lihat ini di sini. Jadi mencarinya itu suatu artikel di mana? Apakah di judulnya, apakah di keywordnya, apakah di abstraknya, atau di autornya kalau kita sudah tahu ya, atau funding agency kalau kita tahu funding agensinya, misalnya kita bisa cari. Oke, seperti sini. Publication date-nya juga kita bisa apa namanya persempit, misalnya ringnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, seperti itu. Atau kalau kita citation search nama jurnalnya apa, maka kita bisa lihat juga nama jurnal tersebut. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk akses ke dalam database Wiley. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dwi Yanto Suwandaru atas penyampaian materinya terkait jurnal Wiley yang sangat bermanfaat. Penyampaian materi telah terlaksana seluruhnya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada peserta Zoom, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur Raise Hand terlebih dahulu atau dapat langsung mengajukan pertanyaannya melalui fitur chat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian.